Pendempulan untuk pengecatan cat aerosol. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan ngebahas seputar dempul atau pendempulan ya lur. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas untuk prepare di bagian epoxy atau primer grey yang menggunakan cat aerosol. Jadi banyak yang request kemarin untuk di pendempulan tangki ataupun body yang baret. Untuk tangkinya ini tolong diabaikan saja untuk bentuknya ya lur ya. Jadi untuk pendempulan yang jelas media kita amplas terlebih dahulu. Untuk tangki misalnya berkarat ini kita gunakan 240. Jadi dibersihkan terlebih dahulu karatnya itu sampai hilang ya lur. Kalau tangkinya cuman peot tapi catnya itu masih bagus dan catnya tidak akan dikelupas habis, itu bisa gunakan amplas grade 400 ya lur. Jadi untuk tangki ini karena ini dikelupas total dan juga sudah karatan, ini kita bersihkan untuk karatnya. Kalau masih ada catnya itu gunakan amplas yang ukuran 400. Kemudian untuk di bagian bodi ABS seperti ini, semisalnya catnya masih oke dan cuman baret ataupun tangki yang cuman penyot tapi masih ada catnya, itu bisa diamplas dengan grid 400 ya lur. Itu kalau yang masih ada catnya. Tapi kalau tangki-tangki karatan bisa dibersihkan terlebih dahulu untuk karatnya. Nah oke lur, untuk pengamplasannya kurang lebih seperti itu ya lur. Kalau masih ada catnya dan bodinya baret ataupun tangkinya penyot, itu gunakan grid 400, diamplas secara merata. Kemudian setelah beres pengamplasan, yang jelas di epoxy terlebih dahulu atau primer grey. Di sini kita gunakan 9120 primer grey dari Diton Premium. Jadi untuk dempul itu di atas primer grey atau epoxy ya lur. Untuk penyemprotan primer grey atau epoxy ini kita semprot 2 lapis. Jadi satu lapis tipis seperti ini, kita jeda 10 menit dan kita semprot lagi sampai merata untuk lapisan primer grey atau epoksinya. Bang, tapi di luar negeri itu banyak yang dempul langsung di atas besi dan langsung di atas cat tanpa harus di epoksi atau di primer grey terlebih dahulu. Itu produk luar negeri ya lur. Kalau di Indonesia mungkin udah ada cuman nggak tahu nama produknya. Oke lur, kalau yang umum aja itu pastinya dempul di atas epoksi, itu yang paling umum ya lur ya. Setelah beres kita primer grey atau epoksi, ini akan kita kabutin dengan warna hitam. Jadi ini nanti buat penanda bagian mana yang sudah rata ataupun belum. Kita semprot secara kabut saja ya lur, atau istilahnya tipis-tipis saja, tidak usah diblok warna hitam. Kurang lebih seperti ini saja ya lur. Kemudian untuk di bagian bodi ABS juga sama. Ini setelah kita primer grey atau epoksi, kita kabut-kabutin dengan warna hitam. Dan setelah itu kita keringkan lalu akan kita amplas. Untuk pengamplasannya ini kita gunakan grid 400. Jadi primer grey harus sudah benar-benar kering. Pengeringan berapa jam bang? Kalau pengeringan itu nggak tentu ya lur, tergantung cuaca. Bisa dicek saja, ditekan menggunakan kuku. Jika sudah keras berarti sudah kering. Pengamplasan ini kita amplas kering boleh, amplas basah juga boleh. Dan setelah kita amplas itu akan terlihat seperti ini ya lur. Jadi baret yang dalam itu warna hitam yang tadi kita semprotkan akan terlihat karena yang kita amplas ini yang dikabut-kabutin tadi. Berarti bagian yang akan kita dempul nanti yang masih berwarna hitam atau yang belum rata. Kurang lebih seperti itu ya lur. Kemudian untuk pengamplasan basah yang menggunakan air juga sama, ini kita gunakan grid 400.
Jadi ngamplasnya seperti ini ya lur. Setelah kita amplas bagian yang hitam-hitam itu dan kita bersihkan, itu akan terlihat bagian yang masih penyot atau kurang rata. Jadi ini sebagai tanda nanti bagian mana yang akan kita dempul. Kurang lebih untuk fungsi penyemprotan warna hitam tadi seperti itu ya lur. Jadi ini tinggal kita amplas saja secara merata, nanti akan terlihat bagian yang masih bolong. Yang penting untuk pengamplasannya jangan sampai habis untuk lapisan primer grey atau epoksinya. Kita percepat saja dan singkat cerita hasil pengamplasannya kurang lebih seperti ini ya lur. Ini bagian yang baret terlihat masih hitam, atau bagian yang penyot-penyot itu ada tanda hitam-hitamnya ya lur. Dan sekarang saatnya bisa dilakukan pendempulan. Kurang lebih seperti itu ya lur. Sebenarnya saya dempul itu masih kurang bisa lur. Takarannya pun kadang masih acak-acakan. Yang penting untuk dempul itu takarannya ya kira-kira ya lur, dan jangan kebanyakan untuk hardinernya. Oke lur, ini setelah kita takar dan kita aduk-aduk, saatnya kita oles-oleskan dempulnya. Mohon maaf jika cara pendempulan saya fales, karena memang jarang sekali saya dempul. Karena dempul itu juga sulit ya lur, menurut saya memang sulit untuk pendempulan ini. Yang penting nakarnya saja jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nanti dempulnya bisa lembek ataupun mudah lepas ya lur. Itu kalau kurang hardiner nanti dia akan lembek atau keringnya sangat lama. Dan kalau kebanyakan hardiner nanti dia bisa retak ataupun bisa cepat mudah copot. Kurang lebih seperti itu ya lur. Cuman kalau saya dempul berhubung nggak bisa, jadi setelah kita dempul tipis tadi, ini setelah kering kita langsung tumpuk lagi, atau istilahnya ya kita tumpuk-tumpuk, popok-popoki sampai tebal, nanti diratakan dengan amplas. Jedanya berapa menit bang? Kalau saya ini kalau nggak salah lapisan pertama itu tadi tipis, itu setengah jam, nggak sampai setengah jam sudah kering, kita pegang itu langsung kita tumpuk lagi seperti ini ya lur. Kemudian nanti misalnya masih kurang rata, kering sentuh, itu langsung ditumpuk lagi. Jadi kalau saya dempulnya kurang lebih seperti itu ya lur, karena memang dempulnya tidak bisa. Tapi kalau bagian kecil-kecil mungkin masih bisa sedikit. Dan karena ini requestan ya mau bagaimana lagi ya lur ya. Untuk triknya bagi yang kurang bisa dempul ya ini saya tebelin saja. Jadi kita tumpuk-tumpuk, popok-popoki seperti ini sampai tebel atau jenggul. Nanti setelah kering baru diamplas rata. Kurang lebih seperti itu. Oke lur, singkat cerita ini sudah kering dan akan kita amplas. Untuk pengeringannya itu bisa ditekan menggunakan kuku, misalnya sudah keras itu bisa kita amplas. Untuk gridnya ini kita gunakan grid 320, nanti dihalusin dengan grid 400. Kemudian untuk pengamplasan dempul, kalau saya sarankan lebih baik amplas kering seperti ini ya lur, tanpa menggunakan air. Karena kadang kalau menggunakan air itu bisa meresap di pori-pori dempulnya. Kalau nggak ada mesin bisa manual. Kalau mau manual gunakan amplas itu yang khusus untuk kering ya lur ya. Jadi untuk pengamplasan dempul kalau saya lebih baik yang amplas kering, kurang lebih seperti itu. Dan semisal untuk pengamplasannya manual itu bisa gunakan tatakan yang rata ya lur, bisa spons sendal atau apapun itu buat bantalan amplasnya. Oke lur, untuk pengamplasan kurang lebih seperti itu. Jadi setelah beres kita amplas-amplas, kita bersihkan dan di sini kita semprot primer grey lagi atau kita semprot epoksi lagi. Untuk penyemprotan primer grey atau epoksinya ini kita semprot sampai dempulnya itu tertutup menyeluruh ya lur. Bisa disemprot 2 lapis ataupun 1 lapis langsung merata juga bisa. Yang penting setelah dempul diamplas, dibersihkan, itu di primer grey atau di epoksi lagi. Oke lur, seperti itu ya lur ya. Untuk pendempulan lumayan ribet dan rumit. Jadi setelah di
ratakan dempulnya itu di primer grey lagi. Kemudian setelah disemprot primer grey seperti ini, kita keringkan dan akan kita amplas lagi ya lur. Bisa dicek misalnya masih kurang dempulnya ya ditumpuk dempul lagi. Oke lur, jadi ini setelah kering akan kita amplas lagi menggunakan grit 800. Jadi untuk bodi ini sebenarnya bekas pecah dan sudah kita sambung, kemudian pecahannya itu kita dempul ya lur, atau bekas lukanya itu ditutup menggunakan dempul, dan ini sudah rata tidak terlihat. Kurang lebih untuk proses pendempulan seperti itu. Media diamplas terlebih dahulu, kemudian disemprot primer grey atau epoksi, keringkan lalu amplas, dan setelah itu didempul. Setelah dempulnya beres sampai ke pengamplasan, lalu di epoksi lagi atau di primer grey lagi. Setelah kering, diamplas, haluskan menggunakan grit 800 seperti ini. Dan kita bersihkan, baru siap akan semprot dengan warna. Jadi ini sudah sampai ke pewarnaan ya lur. Untuk warnanya ini kita gunakan silver metallic saja. Jadi untuk prepare bodi yang baret ataupun tangki yang penyot, di pendempulannya kurang lebih seperti tadi ya lur. Versi dari channel ini atau cara saya ya lur. Kalau untuk pengerjaan kompresor sebenarnya ya sama saja sih, step-stepnya kurang lebih seperti tadi untuk pendempulan. Nah oke lur, jadi ini tinggal diwarnain sesuai selera. Ini kita gunakan warna dasar saja karena ini cuman untuk sampel pendempulan saja ya lur ya. Untuk warna ini kita semprot 2 lapis dengan jeda 10 menit di setiap lapisnya. Tapi karena di sini sedang musim hujan, ini saya jeda 20 menit. Karena kalau nyemprotnya itu kok langsung ketebelan, nanti bisa berembun ya lur lapisan catnya. Jadi kita semprot tipis-tipis saja, beri jeda. Ini karena daerah saya juga lumayan dingin dan sedang musim hujan, ini kita jeda 20 menitan di setiap lapisnya. Nah oke lur, jadi untuk pendempulan kurang lebih prosesnya step by stepnya seperti tadi ya lur. Ini pengerjaan menggunakan cat aerosol di tone premium, dan hasilnya seperti ini. Ini sengaja tidak sampai ke pengekliran karena durasinya juga sudah kepanjangan. Nanti untuk di pewarnaan dan pengekliran kita bahas lebih detail di lain video ya lur. Jadi untuk video ini kita bahas untuk pendempulan pengecatan cat aerosol di media tangki yang penyot ataupun bodi yang baret dalam. Kurang lebih seperti itu ya lur. Mungkin ini mau kita bikin efek-efek CFX ya lur. Sudah lama nggak mainan kristal efek, dan ini juga sudah dengan dasaran silver metallic. Pokoknya nantikan saja ya lur. Yang mau request untuk video bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu saja untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya.